Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan general kamu. Bisa cocok untuk karir, asmara, ataupun kesehatan kamu. Tergantung pada bidang apa kamu sedang dealing. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general. Energinya kolektif. Jadi saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok dengan energi kamu ya. Jadi diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Juga untuk pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, diabaikan saja, dianggap ini sebagai reading for fun ya. Jangan terlalu serius banget gitu ya. Supaya nggak tegang. Oke, ada co-create all that glitters, time to go. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ini mungkin harus pergi atau meninggalkan suatu lingkungan atau mungkin ada perpisahan ya. All that glitters. Entah kenapa saya ngerasa kamu dealing mungkin dengan kehidupan yang glamor, atau mungkin ini orang terdekat kamu ya. Kehidupannya glamor, kelihatan indah, kelihatan bahagia. Tetapi ketahuilah, sesuatu yang kelihatan glamor itu belum tentu seperti itu di dalam ya. Orang yang tampak kelihatan kaya aja di luar belum tentu sebenarnya dia kaya di dalam. Orang yang bahagia di luar belum tentu bahagia di dalam. Mungkin ada di sini kaitannya dengan time to go. Ada yang pergi. Kamu mungkin berusaha menunjukkan diri yang tegar di luar, tetapi di dalam sebenarnya rapuh. Ada co-create. Mungkin di sini kamu sedang merangkai ulang lagi kehidupan kamu dari awal lagi ya, yang mungkin kamu tadinya menjalin hubungan asmara dengan seseorang, terus ada perpisahan, lalu kamu mengulang kehidupan kamu lagi dari awal. Begitu juga seperti karir ya. Oke, saya letakkan di sini dan selanjutnya saya buka kartu decknya ya untuk aku. Wow, tiba-tiba ini lampu seperti mau redup loh. Apa kira-kira pertanda ini ya? Aquarius. Oke, ada Five of Cups. Ada Five of Cups, ada rasa kecewa, sedih. Mungkin kamu teringat terus terhadap sesuatu hal yang membuat kamu kesel. Ada sesuatu yang kamu inginkan tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Entah kenapa saya juga ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu mungkin ini ya, ngerasa kecewa nih terhadap sesuatu. Dan kamu teringat-ingat terus dengan hal itu. Ada konflik. Wow, konflik juga dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada elemen api, air, dan udara ya. Mungkin kamu sekarang sedang dealing dengan suatu lingkungan yang nggak suka dengan kamu, yang ingin nge-drag kamu ke bawah, menarik kamu ke bawah. Sepertinya kamu juga dealing dengan sosok yang keras ini orangnya. Keras, sangat kritikal, pedas ngomongnya. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri. Oke, Nine of Cups ya. Untuk Nine of Cups-nya ada kebahagiaan, ada feast, makan rame-rame, ada kebersamaan, kesenangan. Oke, untuk King of Pentacles-nya ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ini sosok pengusaha, pebisnis. Dia tahu mengelola uangnya. Dia bisa mengembangkan uangnya. Juga sosok yang bekerja keras. Dia bisa menikmati hidup dari hasil kerja kerasnya. Oke, ada Ten of Pentacles. Untuk Ten of Pentacles, saya ngelihat ini seperti keluarga ya. Seperti kebahagiaan di dalam keluarga, kesejahteraan. Ini tampak ada dua anak di sini berlari-lari. Ada kerjasama, ada juga seperti warisan.
Ya, tapi ada di belakang ini sosok orang tua, nenek-nenek, tapi dia menyendiri di sana ya, seperti seperti tersingkirkan. Nah, seperti tidak diperhatikan. Oke, saya buka lagi untuk selanjutnya. Untuk Page of Pentacles, ada Page of Pentacles. Mungkin sekarang kamu sedang berpikir bagaimana caranya untuk create money, untuk make money. Usaha apa yang aku harus lakukan? Ya, ide kreativitas apa? Skillku yang mana nih yang bisa aku kelola dan aku kembangkan? Dan ada Four of Pentacles, tapi ada rasa khawatir nih. Untuk ngebuka usaha misalnya ya, kudu harus mengeluarkan modal kan. Tapi uang di tabungan aku ini nih, kalau misalnya aku taruh ini setengah untuk usaha, otomatis uangku kan nggak utuh lagi. Gimana kalau misalnya usahanya nggak berjalan lancar? Seperti itu tuh di sini ya, ada kekhawatiran. Ini bisa juga menjadi ilustrasi hubungan yang kamu sudah bina, udah kamu jaga, atau bisa jadi keluarga kamu yang udah kamu proteksi. Kamu khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap ini tadi ya, sesuatu yang kamu lindungi tadi. Kamu nggak pengen ini berkurang, nggak pengen ada cacat, tidak pengen ada pengeluaran. Kalau bisa nggak ada pengeluaran, yang ada pemasukan gitu ya kan. Oke, untuk Ace of Wands ya. Mungkin di akhir dari bulan November ini kamu akan menemukan ide, cara untuk berkarya. Akan tumbuh di sana ide. Oh iya, ini kayaknya lebih bagus deh seperti ini. Mungkin di dalam mengelola suatu usaha juga, kamu ini ada muncul ide inovatif ya. Kamu ingin berinovasi mengembangkan bisnis kamu itu gimana supaya bisa lebih menarik, ya pasti harus ada inovasi di dalam kan. Nah di sini tumbuh dia berkembang. Ada daun yang bermunculan dari batang ini ya. Artinya ada inovasi, ide, ada semangat, ada rasa penasaran, ada tumbuh ambisi. Oke, untuk the topnya ada Queen of Wands ya. Ini dia nih, kamu nih. Queen of Wands ini adalah sosok yang atraktif, menarik, stylish. Dia ini sosok yang populer. Dia ingin populer. Dia pengen dikenal banyak orang. Mungkin kamu adalah content creator ya. Dan King of Swords ya, di belakangnya ada King of Swords. Sosok yang sangat tegas, tetapi juga pada saat yang bersamaan kurang yakin dengan apa keputusan-keputusan yang dia akan lakukan. Kurang yakin dengan tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Oke, entah kenapa saya ngerasa juga beberapa di antara kamu di sini ya, dari penampakan kartu ini sangat determin dalam artian kamu mungkin ngerasa bahwa aku tahu apa yang aku lakukan. Aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan ini. Ada sebuah ambisi atau goal yang ingin kamu capai dan kamu kekeh di sana. Ibarat gimana ya, sekuat tenaga kamu berusaha mempertahankan ataupun determin seperti pokoknya aku harus dapat itu gitu. Apapun caranya aku harus dapat itu. Oke, saya klarifikasikan untuk Five of Cups-nya ya. Untuk Aqua, Five of Cups, Five of Wands, dan juga Queen of Swords ya. Untuk Five of Cups-nya ada Page of Pentacles ya, sama dengan ini. Page of Pentacles, Two of Cups, dan juga The Hermit. Iya, sepertinya kekecewaan ini muncul dari partnership kamu. Kalau bukan partnership, teman kerja, atasan, bisa jadi adalah pasangan kamu, seseorang yang lagi deket sama kamu. Seperti ada ketertarikan nih antara kamu dengan seseorang di sini. Energinya Scorpio, Cancer, Pisces. Ada frekuensi yang sama. Kalau saya ngerasa di sini ada frekuensi yang matching, yang sama antara kamu dengan seseorang ini. Kamu kecewa
kamu mungkin menginginkan sesuatu hal dari si dia, tapi si dianya nggak menuruti, atau apa yang dia lakukan nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan entah kenapa ya, saya ngerasa ada sesuatu hal di sini nggak akan bertahan lama. Five of Wands. Untuk Five of Wands-nya, ya, ini terbalik tadi ya. Untuk Five of Wands-nya ada Two of Swords, The Emperor, dan juga Eight of Wands ya. Ada konflik batin, ada mungkin kebingungan, ada decisive decision, tidak tahu membuat keputusan gimana ya, antara mengakhiri hubungan dengan seseorang apa enggak, mengakhiri suatu keputusan mencapai goal yang diinginkan atau enggak. Tapi di sini kamu bersikap determin. Oke, aku bisa kecewa, aku gagal sekarang. Apa yang kuinginkan tidak terwujud, tapi pokoknya aku harus sampai pada tujuan itu. Harus. Ya, ada The Emperor ya. The Emperor ini menunjukkan sepertinya ini sosok yang sangat ambisius. Oke. Untuk Queen of Swords-nya ada Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, dan juga Page of Swords ya. Ya, di sini saya juga nggak lihat ada sosok ini. Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus yang stalkingin kamu. Ini anggota keluarga yang sedang memperhatikan gerak langkah kamu di bisnis, karir, atau hubungan relationship kamu. Tapi mereka ini sedang mengobservasi sih. Sebenarnya kamu itu bakalan berhasil apa enggak, apa yang kamu lakukan ini berhasil apa enggak, atau ini bisa jadi adalah diri kamu sendiri ya. Kamu dengan telaten, dengan berhati-hati mempelajari situasi kamu. Di sini mungkin ada rasa kecewa, ada ambisius, tapi pada saat yang bersamaan kamu juga di sini berusaha untuk berhati-hati ya. Oke. Untuk Nine of Cups-nya ya, untuk the string, your string kamu kita klarifikasikan dulu di sini. Nine of Cups, King of Pentacles, dan juga Ten of Pentacles-nya kira-kira seperti apa? Tak kenapa saya ngerasa di sini ada banyak driven, you are driven gitu, seperti dorongan, push, seperti nge-push gitu ya. Kalau kita terlalu nge-push sesuatu nanti nggak sesuai dengan harapan kan sakit ya. Terus kalau kita nge-push orang lain, kita push nanti orang yang kita push ini jadi nggak suka sama kita, atau mungkin ngerasa tertekan kali ya. Seperti itu. Oke. Untuk Nine of Cups-nya ada Queen of Pentacles, King of Pentacles, dan juga Queen of Wands ya. Kamu ngerasa bahagia di sini, ada string ya. Karena kamu ngerasa bahwa posisi kamu sebagai Queen of Pentacles bisa juga posisi kamu sebagai King of Pentacles, dan sepertinya ada dua karakter atau dua energi di sini. Dan ini sama-sama Pentacles, sama-sama kuat di posisinya. Kalau dibilang sama-sama pebisnis, pengusaha, atau sama-sama mampu mengelola usaha, make money gitu ya kan. Dan ini yang menjadikan kekuatan bagi kamu dan pasangan kamu, memunculkan adanya daya atraksi yang lebih menonjol lagi ya di kalangan masyarakat. Dan untuk Queen of Wands ini adalah sosok yang atraktif, dia itu independen, dia nggak peduli apa kata orang lain mengenai dirinya, walaupun ada bagian dari tindakannya atau mungkin cara berpakaiannya, cara dia menampilkan dirinya di sosial media agak-agak aneh gitu kali ya. Atau ada isu gosip-gosip, tapi dia nggak peduli itu dengan apa kata orang. Bagus juga di satu sisi ya kan, jadi biar nggak kepikiran, bisa fokus ke tujuan. Oke, ada King of Pentacles. Untuk King of Pentacles-nya ada Three of Wands, Page of Cups, dan juga Ten of Pentacles. Ini untuk strength kamu itu bagus ya.
Cuman kudu harus bersabar di sini kayaknya. Namun di satu sisi kamu itu kayak nggak sabaran, ya. Three of Wands ini menunjukkan bahwa kesabaran perlu. Kamu ambisius, kamu senang, bahagia, apalagi bisa dikelilingi oleh keluarga, keluarga hidupnya sejahtera, kamu bersama dengan seseorang yang serasa ini adalah rumah gitu ya. Kamu bersama dengan seseorang yang sefrekuensi dan kamu ngerasa dia adalah rumah kamu. Bisa hidup sejahtera. Mungkin ini adalah bagian dari impian kamu. Kamu pengen kehidupan yang seperti ini gitu ya. Salah satunya adalah harus memiliki King of Pentacles. King of Pentacles itu keuangan stabil. Ya saya ngerasa di sini dorongan paling utama kamu adalah stabilitas dalam hal hubungan, usaha, karir, keuangan ya seperti itu. Karena kamu visinya itu pengen kehidupan yang ya semua kebutuhan bisa terpenuhi. Oke, untuk Ten of Pentacles. Ten of Pentacles. Ada Eight of Wands, Six of Pentacles, dan Five of Cups. Yap, ini dia nih yang membuat kamu kecewa. Sepertinya apa yang kamu harapkan dari partnership kamu itu adalah uluran tangan bantuan. Seperti bonus, gaji, tambahan. Tapi itu tidak kunjung tiba. Bisa jadi dari keluarga ya, kamu mengharapkan keluarga itu sedikit memberikan bantuan uluran tangan, tapi itu nggak ada. Itu yang membuat kamu kecewa. Apa yang kamu harapkan tidak diberikan, ibarat seperti itu, tidak hadir. Tapi walaupun apa yang kamu harapkan tidak hadir sekarang, kamu masih tetap berambisi untuk mencapai suatu goal yang kamu inginkan. Ini ibaratnya sesuatu yang kamu inginkan ini bisa jadi adalah impian, cita-cita. Kamu udah coba tapi belum dapat. Tapi kamu nggak mau stop. Pokoknya harus sampai dapat. Ya ibarat seperti itu ya. Nah, padahal di sini saya ngerasa ya untuk strength kamu ini, gimana pun juga kamu akan dapat itu gitu. Cuman kamu sepertinya nggak sabaran sehingga kamu nge-force. Kamu dorongan energinya itu kuat banget sehingga jadinya yang gimana ya? Kalau kita paksa sesuatu hal terjadi sesuai dengan keinginan kita pengen cepat gitu, terakhir dia jadi makin lambat. Ibarat kuda dengan ini ibarat ilustrasi kuda dengan kereta api ya. Kalau kita berada di kereta api kan, kamu itu seperti kudanya. Kudanya berlari tetap ngejar keretanya, tapi kok kudanya kok jadi kayak mundur ke belakang ya gitu. Jadi saya ngerasa di sini energi kamu jadi malah mundur ke belakang gitu. Aqua gitu. Karena itu tadi dorongan energi kamu itu terlalu kuat, terlalu maksa gitu. Maksa harus seperti ini. Nah, ketika ada juga nasihat, ini sama juga halnya dengan contoh, ada nasihat dari orang, kamu yakin dengan keputusan kamu? Ada orang bertanya gitu ya kan, kamu yakin dengan keputusan kamu? Terus, aku tahu kok apa yang aku lakukan. Kata hatiku bilang, aku yang lebih tahu dengan aku gitu. Nah, kalau jawaban seperti itu kan biasanya bukan dari intuisi ya. Itu lebih dari arogan, dari ego. Jadi yang jawab itu ego. Oke, saya klarifikasikan untuk Page of Pentacles, Four of Pentacles, Ace of Wands. Ada Three of Pentacles. Dia mau muncul lagi di sini. Oke. Ada Three of Pentacles, Six of Wands, Two of Wands, dan juga Five of Swords. Ya, ada urusan-urusan yang belum kelar. Ini jadinya dia belum kelar, nggak kecapai dia, ketunda jadinya kan. Jadi makin lambat dia perjalanannya. Ada two itu bimbang. Jadi 50-50. Jadi kalau kita memaksakan sesuatu sesuai dengan kehendak kita, itu jadinya lambat, jadi mandek, jadi macet ya. Yang ada itu seperti ilustrasi kita naik motor ya. Kita pengen cepat nyampe di tujuan, padahal jalan lagi macet nih. Ya, mau nggak mau kan kita harus sabar ya kan. Karena setiap orang ada
ada ininya. Ini harus antri ya kan satu persatu. Kita nggak bisa menuntut gitu, harus ikuti jalurnya, ikuti waktunya. Ketika di depan yang menimbulkan kemacetan itu bisa teratasi, maka kita bisa jalan. Mau marah-marah kita nggak bisa, kita klakson-klakson gitu kan. Jadi menimbulkan keributan di tengah jalan gitu ya kan. Ada orang ya bisa sabar menghadapi yang seperti itu. Nah kamu kayaknya nggak sabar gitu ya kan. Sehingga karena ketidaksabaran ini nge-push gitu ya, jadi bisa menimbulkan konflik, bukan dengan lingkungan aja, tetapi juga di dalam diri kamu sendiri. Ya, mungkin beberapa di antara kamu juga ngerasa ada bentuk kerjasama antara kamu dengan partner kamu enggak sesuai dengan keinginan kamu. Bisa jadi kamu mengharapkan si dianya 50%, kamu 50%, tapi si dianya nggak sepenuhnya 50% gitu. Masih 30%. Mungkin 20%-nya lagi dia nyusul nanti gitu ya. Ada kendala dia gitu. Tapi kamu sepertinya nggak bisa gitu. Oke, Four of Pentacles-nya. Untuk Four of Pentacles-nya ada Seven of Swords, Knight of Wands, dan juga Seven of Cups. Ada Seven of Cups ya. Di sini dia muncul tadi, all the glitters, sama ini dengan ini nih. Kamu khawatir ya. Sebenarnya kamu khawatir apa yang kamu inginkan. Takut juga ini, apa yang kamu inginkan itu nggak tercapai. Pokoknya apa yang kuinginkan itu harus dapat gitu. Di sini belum dapat, dia belum. Makanya jadi muncul konflik ini. Kalau nggak konflik antara diri kamu sendiri, konflik dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan energi lain. Nah ini bisa menimbulkan hubungan kurang baik nanti gitu. Baik dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Saya ngerasa beberapa di antara kamu mungkin sebelumnya punya pengalaman kurang baik ya dengan relationship pasangan atau dengan orang lain, dengan keluarga. Jadi kamu ngerasa ya aku dulu pernah disakitin, aku pernah diperlakukan seperti ini. Jadi aku nggak pengen digini-giniin gitu, berdasarkan pengalaman aku begini gitu. Jadi dalam artian energi kamu yang seperti itu masih kebawa hingga sekarang ya kan? Kamu mungkin membuat keputusan sekarang ketika orang lain bertanya, apa kamu yakin dengan keputusan? Ya aku yakin. Kamu nggak lebih tahu daripada aku. Aku dulu pernah ngalami gini. Jadi aku tahu. Nah, biasanya jawabannya seperti itu berasal dari ego seperti yang saya katakan tadi ya. Dari ego atau bentuk arogansinya kita ya. Jadi kudu harus diperhatikan. Suara hati itu berasal dari intuisi kamu atau berasal dari luka lama kamu. Ya, jadi kadang kita berpikir bahwa apa yang kita rasakan itu berasal dari intuisi kita. Padahal belum tentu. Intuisi ini bisa menyamar loh dalam bentuk luka. Bisa menyamar. Sebenarnya dia itu adalah luka, duka, sakit hati yang pernah dialami sebelum-sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang dialami sebelum-sebelumnya ya. Jadi dia itu menyamar seperti intuisi. Padahal dia itu bukan intuisi. Intuisi itu biasanya ringan datangnya. Dia itu jujur. Dia itu nggak ada amarah di dalam. Tidak ada ego, tidak ada gimana ya, nggak keras, nggak berat gitu. Oke, untuk Ace of Wands ya. Untuk Ace of Wands ada The Chariot, Three of Wands, dan juga Ten of Cups ya. Ada The Chariot, go public. Ada beberapa di antara kamu ini public figure atau bisa jadi kamu adalah sosial ini ya, Instagramable atau content creator kamu, atau mungkin kamu pengen go public, kamu pengen menjadi content creator, pengen dikenal oleh orang banyak ya, pengen konten-konten kamu berhasil gitu. Tapi kalau kita terlalu maksa gitu ya, kita nggak
kadang ya sesuatu yang kita paksakan itu nanti jadinya membuat kita jadi kecewa kalau nggak sesuai dengan harapan. Kamu pengennya targetnya misalnya dalam 5 bulan apa yang kudapatkan itu yang kuinginkan itu kudapatkan, ternyata nggak 5 bulan gitu. Malah harus tunggu 1 tahun atau 2 tahun lagi, gimana lagi tuh. Nah, di sini saya ngerasa kesabaran kamu sedang diuji, ya. Ada Ten of Cups. Ten of Cups ini sama dengan ini ya. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu bakalan kamu dapatkan. Popularitas, keberhasilan itu akan tetap ada gitu ya. Cuman kudu harus sabar. Kesabaran kamu sedang diuji. Oke, aku semakin dikejar semakin malah lari dia. Nanti jangan seperti itu ya kan. Jadi ujung-ujungnya kejar-kejaran. Semakin dikejar makin menjauh. Jadi kesabaran sedang diuji di sini ya. Oke, untuk spiritual guidance ya kamu, kira-kira apa yang disampaikan oleh spiritual guidance kamu untuk aku? Dan di sini nanti akan ada afirmasi juga ya yang bisa kamu aplikasikan, kamu ucapkan setiap hari di sepanjang pertengahan bulan November ini. Oke, ada gratitude. Your guidance is to count your blessings. When you say thank you to the universe for its gift, it responds generously to you. Angel wisdom reminds you to say thank you for all that you have. The intangible as well as the tangible. Whenever you say thank you for your heart, more is bestowed on you. For gratitude is a key to opening the doors to universal abundance. Cultivate an attitude of gratitude and open yourself to receive love and plenty into your life. Your angels will smile on you. Affirmation: I'm grateful for everything in my life. Aku bersyukur dengan segala sesuatu yang aku miliki di dalam hidupku ini. Nah, juga sepertinya kamu diajarkan di sini ya, mungkin pesan-pesan di sini ya, kalau saya lihat tarik kesimpulan, sepertinya ngingatin kamu untuk lebih bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Ya, syukuri dulu gitu ya. Mungkin kamu sudah kehidupannya sudah ekonomi nggak terlalu susah, karir ada gitu, tapi pengennya lebih kan gitu ya. Dan di sini spiritual guidance kami ngingetin kamu lagi ya, bersyukur dulu dengan apa yang kamu miliki sekarang ya. Your guidance, spiritual guidance kamu itu menghitung nih berkat-berkat yang kamu dapatkan. Ketika kamu mengucapkan terima kasih pada semesta dengan hadiah yang kamu dapatkan tadi, mereka akan merespon kamu dengan baik. Semesta itu akan merespon kamu dengan baik. Jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih. Ya kan, kadang ada manusia tuh dia mau terima-terima tapi lupa say thank you. Kalau kita terima-terima aja dari orang lain, kita nggak bilang thank you, kan nggak enak ya. Bisa jadi di sini kamu selalu memberi sama orang lain, tapi orang tersebut tidak pernah say thank you to you. How do you feel? Gimana perasaanmu? Pasti nggak enak ya. Nah gitu. Angel wisdom, malaikat kebijaksanaan yang ngingatin kamu untuk mengucapkan terima kasih terhadap segala sesuatu yang kamu miliki. Ya, baik itu yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat, yang terlihat atau yang tidak terlihat gitu ya, karena ada berkat-berkat ini kan nggak terlihat. Misalnya orang lain pernah memberikan kamu informasi atau membukakan pikiran kamu mengenai masa depan, mengenai ide gitu. Ini adalah sebenarnya adalah cara malaikat itu ngebantu kamu dengan mengirimkan orang seperti itu. Jangan lupa untuk say thank you terhadap orang itu ya. Setidaknya kamu say thank you to semesta, bahwasanya semesta itu udah ngebantu kamu ngirimin orang yang seperti itu untuk memberikan kamu informasi. Nah, whenever you say thank you from your heart, kalau kamu mengucapkan terima kasih kapanpun itu dari hati kamu, akan ada lagi gratitude ya, hal-hal yang baik yang akan dibukakan oleh
semesta itu sama kamu, pintu-pintu berkat itu bakalan dibukakan sama kamu. Jadi usahakan ini dicultivate ya, dicultivate itu dikembangkan sikap bersyukur tadi, dan bukalah diri kamu untuk menerima cinta, menerima berkat, menerima saran, ya pendapat dari orang-orang sekitar kamu. Jadi malaikat penjaga kamu akan senang sama kamu, tersenyum sama kamu gitu ya kan. Nah, kalau kamu semakin ngeforce gitu ya, kamu semakin terdisconnect nanti. Karena saya ngelihat di sini ketika kamu kecewa, kamu nggak senang dengan sesuatu, kamu disconnect dengan dunia nyata. Kamu seperti kehilangan diri kamu gitu ya. Nah, dan ini membuat kamu jadi kayak gitu ya, kayak marah gitu, egonya muncul di sana, dan ngerasa dengan kekuatan bisa mendapatkan sesuatu gitu. Padahal kan nggak selalu seperti itu. Feeling gratitude first, ya, bersyukur dulu pertama ya. Sabar di dalam menantikan keberhasilan. Kesabaran kamu sedang diuji sekarang, dan ya, feeling grounded lah. Feeling grounded itu menyatu gitu ya, menyatu dengan bumi gitu. Jangan terbang-terbang aja terus di atas gitu ya kan, karena elemennya udara ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.